Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Fadila dengan NUPTK 5540767668230283. Saya adalah dosen pada program studi S1 Ilmu Administrasi Bisnis, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Terbuka. Saya akan mempresentasikan PDD UKTPT bidang pengajaran. Saya akan mengajar salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Teori Pembuatan Keputusan dengan metode DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Mata kuliah ini dapat diambil oleh mahasiswa pada semester 6 dengan jumlah sebanyak 3 SKS. Mata kuliah Teori Pembuatan Keputusan berkaitan dengan proses pengambilan keputusan dalam organisasi. Tujuan utamanya adalah agar keputusan yang diambil tepat dan berkualitas sehingga dapat dijalankan dengan baik untuk mencapai tujuan organisasi. Capaian mata kuliah Teori Pembuatan Keputusan adalah mahasiswa diharapkan mampu melakukan pengambilan keputusan berdasarkan kriteria, model, dan teknik pengambilan keputusan dalam berbagai macam situasi dan proses pengambilan keputusan dengan baik dan benar. CPUMK dari Teori Pembuatan Keputusan adalah mahasiswa mampu menjelaskan hakikat pengambilan keputusan dari berbagai alternatif keputusan yang dapat diambil. Mahasiswa mampu mengaplikasikan perhitungan pengambilan keputusan tanpa menggunakan probabilitas pada situasi yang tidak pasti. Mahasiswa mampu mengaplikasikan konsep-konsep perhitungan pengambilan keputusan dengan menggunakan informasi probabilitas atas kondisi di masa depan pada situasi yang tidak pasti. Mahasiswa mampu mengaplikasikan metode pohon keputusan, program linier, teori permainan, analisis kerja, dan teori antrian dalam pengambilan keputusan. Serta mahasiswa mampu mengaplikasikan teknik pengambilan keputusan dalam kelompok. Materi pembelajaran dalam mata kuliah ini adalah 1. Pengertian dan ruang lingkup pengambilan keputusan. 2. Kriteria pengambilan keputusan bagi situasi masa depan yang tidak pasti tanpa menggunakan probabilitas. 3. Kriteria pengambilan keputusan bagi situasi masa depan yang tidak pasti dengan menggunakan probabilitas. 4. Pohon keputusan. 5. Program linier. 6. Teori permainan. 7. Analisis jaringan kerja. 8. Analisis antrian. Dan 9. Pengambilan keputusan dalam kelompok. Pembelajaran dilaksanakan selama 16 minggu dengan 1 kali UAS. Pembelajaran dalam mata kuliah ini berorientasi pada siswa, di mana mahasiswa terlebih dahulu belajar mandiri melalui buku materi pokok ADBI 4531 Teori Pembuatan Keputusan, yang juga dapat diakses oleh mahasiswa melalui ruang baca virtual pada laman pustaka.ut.ac.id. Dalam sistem pembelajaran jarak jauh, interaksi mahasiswa dilakukan melalui sinkronus dan asinkronus. Mahasiswa dapat memilih modus pembelajaran antara sinkronus yang berupa tutorial tatap muka atau tutorial webinar melalui Zoom atau Microsoft Teams, maupun asinkronus berupa tutorial online melalui elearning.ut.ac.id. Di dalam modus-modus tersebut, mahasiswa melakukan diskusi pada setiap sesi dan mendapatkan penugasan. Asesmen untuk mata kuliah ini terdiri dari beberapa komponen yang meliputi nilai tutorial dan UAS. Nilai tutorial memiliki bobot 30%, dan nilai UAS memiliki bobot 70%. Berikut adalah kegiatan pembelajaran teori pembuatan keputusan yang diadakan melalui Zoom dengan materi yang diambil dari modul 1 BMP ADBI 4531 Teori Pembuatan Keputusan. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Apa kabar nih teman-teman mahasiswa? Lah baik. Baik, Alhamdulillah baik, Bu. alhamdulillah ya. Alhamdulillah baik Ibu. Senang sekali hari ini pertemuan perdana kita pada mata kuliah teori pembuatan keputusan. Perkenalkan, nama saya Sarah Fadila, dosen program studi administrasi bisnis. Saya akan mengampu mata kuliah ini pada kelas ini selama 1 semester ke depan ya. Teman-teman di sini mahasiswa UT Bandung ya, betul? Betul. Betul, Betul Bu. Ibu. Betul. Terima kasih juga kepada Mbak Putri ya yang sudah membantu mengkonfirmasi kepada saya untuk kelas hari ini. Mungkin saya tanya Mbak Putri juga, apakah hadir semua ya? Kebetulan ada yang tidak bisa hadir, berhalangan hadir satu orang. Nanti mungkin bisa langsung ke baca BMP-nya ya. Hari ini kita akan mempelajari mengenai materi pada modul pertama ya, teman-teman sudah memiliki BMP ADBI 4531, teori pengambilan keputusan. Nah, materi yang akan kita bahas itu adalah pengertian dan ruang lingkup pengambilan keputusan. Ini adalah capaian pembelajaran dari materi sesi ini, yaitu hal-hal apa saja sih yang nanti diharapkan teman-teman dapat kuasai, yakni mahasiswa mampu menjelaskan hakikat pengambilan keputusan dari berbagai alternatif keputusan yang diambil. Sebelum kita masuk nih ke dalam materi yang akan coba saya paparkan, mungkin saya ingin bertanya nih pada teman-teman semua, keputusan penting apa sih yang teman-teman ambil nih di minggu ini, baik itu di kehidupan personal maupun misalnya di tempat kerja? Boleh, mungkin ada yang mau berbagi atau boleh diketikkan pada kolom chat. Mbak Sipa nih. Mbak Sipa, boleh saya tanya lebih lanjut? Halo, selamat malam Ibu. Apakah suara saya terdengar jelas? Ya, sudah terdengar. Nah, Mbak Sipa, keputusan untuk resign, kenapa nih alasannya? Untuk alasannya yaitu Mm-mm. ingin mencari perusahaan yang lebih membiarkan karyawannya berkembang. Oh, ingin lebih support karyawan ya untuk growth di dalam karirnya. Seperti itu ya. Apakah Iya, ada betul. alasan lain selain itu? Alasan lainnya Atau mungkin cukup? dari sisi gaji ya Bu ya. Oh, dari sisi gaji ya. Terima kasih Mbak Sipa atas jawabannya. Ada yang lain mungkin yang ingin menjawab? Mbak Zara. Ini sebetulnya udah saya tahan-tahan udah cukup lama, cuma makin lama ini sih dari jarak sebetulnya. Oh, dari jarak ya. Betul, dari jarak lokasi tempat tinggal sama tempat saya bekerja gitu. Oh, lokasinya Gitu. supaya lebih pendek ya, waktu Betul. tempuhnya juga lebih sedikit. Terima Iya. kasih Mbak Zara atas Ya, jawabannya. sama-sama. Nah, tadi dari jawaban Mbak Zara sama Mbak Sipa, kita bisa tahu ya kalau misalnya pengambilan keputusan itu relate banget nih sama kehidupan kita sehari-hari, baik itu secara personal maupun di lingkungan kerja. Nah, kita sebagai mahasiswa administrasi bisnis mungkin ke depannya akan menjadi seorang manajer atau mungkin ada yang sudah jadi pemilik usaha ya. Tentunya kita harus bisa mengambil keputusan yang berkualitas, yang bermutu. Keputusan yang berkualitas itu yang seperti apa? Keputusan yang bisa mencapai tujuan organisasinya. Di perusahaan saya, misalnya saya ingin meningkatkan omset. Nah, bagaimana nih saya supaya bisa meningkatkan omset di usaha saya. Nah, itu adalah keputusan-keputusan penting yang harus diambil yang bisa menyangkut masa depan organisasi, juga keberlanjutan dari organisasi atau usahanya itu seperti apa. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Selanjutnya, nah ini adalah agenda kita hari ini, apa saja yang akan dibahas terkait dengan pengertian pengambilan keputusan, fungsi pengambilan keputusan, tujuan pengambilan keputusan, kemudian ada metode, dan juga ada informasi terkait dengan pengambilan keputusan. Oke, kita mulai satu-satu ya dari pengertian pengambilan keputusan. Ada 3 ahli yang mengemukakan terkait dengan pengambilan keputusan. Apa pengambilan keputusan menurut George R. Terry, yaitu pemilihan alternatif perilaku atau kelakuan tertentu dari 2 atau lebih alternatif yang ada.
Lalu ada juga Espesiagian yang mengatakan bahwa pengambilan keputusan adalah pendekatan yang sistematis terhadap hakikat alternatif yang dihadapi dan mengambil tindakan yang menurut perhitungan merupakan tindakan yang paling tepat. Dan terakhir, kalau kata James F. Stoner mengatakan bahwa pengambilan keputusan adalah proses yang digunakan untuk memilih suatu tindakan sebagai cara pemecahan masalah. Nah, sampai di sini dulu. Jika teman-teman perhatikan ya, coba highlight, kira-kira poin-poin apa sih yang bisa kita ambil dari pengertian-pengertian tiga ahli ini terkait dengan pengambilan keputusan? Contohnya misalnya ya, ada kata alternatif. Di dalam pengambilan keputusan, kita berarti melihat ada berbagai alternatif di sana. Coba ada kata-kata lain nggak yang bisa kita highlight untuk kita jadikan summary nih, apa sih pengambilan keputusan itu? Mungkin dari Mbak Putri. Kalau untuk pengambilan keputusan Mm-mm. menurut saya lebih ke alternatif pemecahan masalah, jadi menyelesaikan masalah yang mungkin belum ada jalannya. Nah, dari pengambilan keputusan ini bisa menghasilkan suatu hasil gitu, hasil dari masalah yang kita hadapin gitu, jadi bisa selesai. Oke, betul sekali Mbak Putri ya. Jadi dari pengambilan keputusan itu kita juga melihat ya untuk memecahkan masalah. Lalu di dalam chat juga saya baca Mbak Sipa mengatakan pemecahan masalah, Mbak Ai mengambil tindakan. Betul, pengambil tindakan untuk mengetahui tindakan apa sih yang paling tepat untuk dapat menyelesaikan permasalahan yang kita hadapi ya. Jadi mulai dari alternatif, mulai dari tindakan, dan juga ternyata hal itu dilakukan untuk memecahkan masalah. Benar sekali semuanya. Terima kasih. Apa sih fungsi dari pengambilan keputusan itu sendiri? Seperti tadi disampaikan di awal ya, ada Mbak Sipa yang ingin resign, kemudian ada Mbak Zara yang ingin pindah rumah ya supaya lebih dekat ke kantor. Nah, keputusan yang diambil itu adalah pangkal dari semua aktivitas manusia yang sadar dan terarah. Itu awal dari hal-hal yang kita lakukan untuk mencapai tujuan kita. Pengambilan keputusan juga berkaitan dengan sesuatu yang bersifat futuristik nih. Misalnya di kedepannya Mbak Sipa mengatakan kalau resign ingin mencari perusahaan nih yang lebih bisa mendukung learning growth dari karyawannya. Seperti apa? Kemudian tadi Mbak Zara mengatakan bahwa ingin juga mencari lokasi ya yang lebih dekat ke tempat kerja misalnya. Seperti itu. Ini adalah fungsi dari pengambilan keputusan. Lalu, apa tujuannya nih? Nah, untuk tujuan pengambilan keputusan ini terbagi dua ya. Ada tujuan tunggal, ada juga tujuan ganda. Bedanya apa nih? Nah, tujuan tunggal itu menyangkut satu masalah. Contohnya tadi adalah masalahnya Mbak Zara ya. Mbak Zara ingin lokasi tempat tinggal yang lebih dekat ke tempat kerja. Nah, dengan pindah lokasi tempat tinggal itu telah menyelesaikan satu masalah ya, yakni misalnya lama di jalan. Lalu kalau masalah tujuan pengambilan yang ganda itu menyangkut lebih dari satu masalah. Contohnya tadi Sipa ya, Mbak Sipa ingin resign, ingin cari perusahaan yang bisa mendukung learningnya karyawan, pembelajaran karyawan bisa tumbuh gitu di sana. Tapi di satu sisi juga Mbak Sipa ingin cari yang memberikan gaji yang lebih tinggi. Nah itu dua masalah yang bisa diselesaikan dengan satu solusi ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Bisa dipahami? Bisa Ibu. Oke, setelah kita tahu ya fungsi dan tujuannya, nah sekarang kita belajar nih cara atau metode dalam pengambilan keputusan. Di sini ada 7 langkah ya dalam pengambilan keputusan itu. Yang pertama yang harus teman-teman mahasiswa lakukan adalah merumuskan persoalan keputusannya. Untuk apa sih kita merumuskan persoalan keputusannya itu? Supaya kita fokus gitu ya dalam menyelesaikan permasalahannya. Contohnya misalnya ada sebuah kafe ya. Ternyata kalau di hari kerja pengunjungnya tuh sedikit yang datang ke kafe itu. Berarti contoh rumusan masalahnya bagaimana
cara meningkatkan pengunjung kafe pada hari kerja. Nah, itu contoh dari merumuskan masalah. Fungsinya untuk apa? Supaya kita bisa fokus ya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jadi kita membentuk satu pertanyaan, bagaimana cara meningkatkan jumlah pengunjung kafe itu pada hari kerja. Langkah berikutnya apa nih? Kita mengumpulkan informasi. Informasi seperti apa yang harus kita kumpulkan? Kita cari tahu nih penyebabnya. Kenapa sih kunjungan di hari kerja itu sedikit? Coba teman-teman di sini ada yang bisa membantu menganalisa kira-kira kenapa nih pengunjung kafe di tempat itu sedikit pada hari kerja. Boleh mungkin ke Mbak Diana? Dari hari Senin, kalau misalkan weekend itu lebih banyak pekerja yang libur. Kalau misalkan dari hari Senin sampai Selasa mungkin dari Senin sampai Jumat mungkin ramenya itu ketika jam pulang kerja karena banyak yang beraktivitas di pekerjaannya. Terima kasih Mbak Diana atas jawabannya ya. Ada insight baru nih. Kalau jam kerja itu biasanya para pegawai misalnya jarang keluar ya karena misalnya mungkin load pekerjaannya. Jadi baru jalan nongkrong-nongkrong di kafe itu di malam hari gitu ya. Atau ternyata menu di kafe itu kurang menarik nih menu di kafenya. Atau tempatnya mungkin ya, karena zaman sekarang kan anak-anak suka cari kafe yang Instagramable ya. Nah, itu salah satu contoh-contoh untuk mengumpulkan informasi. Lalu kita tentukan nih alternatif tindakannya. Seperti tadi disampaikan ya, kalau misalnya kerja itu karyawannya jarang keluar nih. Coba kalau malam-malam itu lebih banyak. Berarti kan alternatif yang bisa kita ambil memberikan promo-promo nih after hours gitu, after jam kerja supaya banyak pengunjung yang datang. Kemudian alternatif lainnya menu kafenya, buat menu kafe yang lebih menarik, yang beda dari kompetitornya. Bisa juga kita desain ulang nih tempatnya supaya lebih Instagramable. Oke, ternyata di chat juga sudah ramai ya. Kata Mbak Sipa, mungkin target marketnya yang kurang tepat. Mungkin tidak mendukung para freelancer. Oke, berarti bisa juga nih misalnya menambahkan WiFi ya di tempat di kafenya. Lalu ada Mbak Ai mengatakan bisa karena sugesti, karena terkadang seorang ketika melihat satu tempat makan sepi, sudah ada dalam pikiran bahwa menu di dalam kafe tersebut kurang menarik. Bisa juga sugesti ya. Jadi mungkin kita perlu alternatif tindakan yang lain. Dari jawaban teman-teman nih yang sangat menarik. Pertama, kita bikin jam kafenya itu sampai malam gitu karena banyak yang nongkrong malam-malam. Lalu bisa juga menambahkan WiFi ya supaya para freelancer atau para teman-teman yang lagi WFA, work from anywhere, bisa kerja di kafe itu gitu ya. Atau bisa juga misalnya contoh lainnya memilih menu kafe yang baru gitu, menawarkan menu kafe yang baru atau kita rombak tempatnya supaya lebih Instagramable. Nah, dari 4 alternatif keputusan ini, teman-teman coba untuk melakukan analisis alternatifnya. Plus minusnya kira-kira apa nih? Mana yang mungkin biayanya lebih reasonable untuk diambil, risikonya lebih kecil, dan berbagai analisis lain ya dari 4 alternatif itu. Dari 4 alternatif itu, pilih alternatif terbaik. Kalau kita misalnya mau menyasar freelancer gitu atau teman-teman yang WFA, kita bisa misalnya pasang WiFi di situ ya dengan ada paket-paket menu tertentu misalnya. Tuh lalu dikomunikasikan melalui media sosial terkait dengan informasi tersebut. Lalu dilaksanakanlah keputusannya ya yang tadi sudah diambil, lalu kita evaluasi hasilnya misalnya dalam 1 bulan ya supaya lebih terlihat gitu perbedaannya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, mudah-mudahan paham ya, bisa dipahami. Oke, saya lanjut. Dasar-dasar pengambilan keputusan. Nah, mungkin teman-teman familiar ya, ada intuisi, ada pengalaman, fakta, wewenang, rasional. Nah, sebelum saya menjelaskan satu persatu, boleh ditulis di kolom chat kira-kira kalau teman-teman ngambil keputusan, banyaknya pakai apa nih? Tulis di kolom chat. Di sini ada Mbak Sipa jawabnya intuisi, Mbak Putri double ya, mengkombinasikan intuisi fakta. Mbak Sri Widarti intuisi, Mbak Andin fakta sih kayaknya Bu. Mbak Ai menggunakan fakta, Mbak Diana intuisi.
ada nambah pengalaman juga ya dan fakta. Mbak Silmi fakta. Jadi macam-macam ya ternyata untuk dasar pengambilan keputusannya. Nah, saya coba jelaskan satu-satu. Apa sih intuisi? Intuisi lebih ke feeling ya. Jadi biasanya kadang ada pengusaha-pengusaha yang dia udah tahu gitu, intuisinya udah tajam gitu. Kayak misalnya saudara saya itu punya kedai ramen ya. Biasanya dia kalau buka cabang baru itu dia udah punya feeling yang kuat nih. Oh, ini kayaknya bakal rame nih kalau tempatnya di situ. Bisa intuisi. Tapi sayangnya kalau intuisi itu kadang subjektif ya. Cuman kelebihannya dia cepat gitu dalam pengambilan keputusan. Ada juga pengalaman nih, seperti yang Mbak Diana nih. Pengalaman itu kita belajar dari pengalaman kita sebelumnya. Misalnya tadi contohnya kafe ya. Saya sudah kasih diskon nih untuk makan siang gitu. Tapi tetap aja nih pengunjung kafenya sedikit gitu. Saya nggak mau pakai metode diskon. Saya mau cari alternatif yang lain. Nah, itu berdasarkan pengalaman. Kalau fakta, tentunya berdasarkan kenyataan ya, data-data yang ada. Misalnya kalau kita jualan es krim nih, kalau di musim hujan kan mungkin kita bisa mempertimbangkan penjualannya atau volume penjualannya diperkecil gitu. Tapi kalau musim panas, orang-orang pada nyari itu es krim, bisa aja volumenya kita tambah gitu ya untuk penjualan es krimnya. Lalu ada juga nih wewenang nih. Nih wewenang teman-teman belum ada yang pernah mungkin ya menjawab dengan wewenang. Jadi contohnya kalau misalnya di perusahaan seperti perbankan dalam misalnya memberikan keputusan kredit untuk menentukan jumlah kira-kira si A ini dapat pinjamannya berapa, itu ada wewenang keputusan berjenjangnya. Misalnya saya mau pinjam uang 50 juta nih. Nah, Mbak Sipa sebagai kredit analis masih boleh tuh untuk memutuskan apakah Sarah ini bisa dapat pinjaman 50 juta atau enggak. Tapi kalau misalnya saya ingin mengajukan pinjamannya 100 juta, maka wewenang pengambilan keputusannya itu bukan di kredit analis lagi, bukan di Basipa lagi, tapi misalnya harus naik ke Mbak Wiwit misalnya sebagai branch manager di sana untuk menganalisis apakah Sarah ini bisa untuk dapat 100 juta atau enggak. Seperti itu. Nah, itu wewenang biasanya dalam suatu organisasi. Dan ada juga yang rasional. Kalau rasional itu seperti yang tadi dijelaskan ya sebelumnya metodenya, yang metode ilmiah. Jadi kita melakukan proses merumuskan masalah dulu, kemudian menganalisis alternatif-alternatifnya seperti apa hingga akhirnya evaluasi. Itulah dasar-dasar pengambilan keputusan. Kalau begitu, nah sekarang it's time for discussion. Kita coba diskusi bareng-bareng ya. Di sini saya menampilkan satu kasus, yaitu ada seorang pemilik usaha laundry bernama Pak Arif mempertimbangkan untuk menambah layanan pick up dan delivery untuk menjangkau pelanggan yang luas. Menurut teman-teman, kira-kira dasar pengambilan keputusan apa nih yang sebaiknya digunakan Pak Arif? Dan kira-kira informasi apa saja yang perlu Pak Arif kumpulkan untuk mengambil keputusan? Oke, silakan boleh dituliskan pada kolom chat atau ada yang mau langsung raise hand? Coba ini sudah ada. Oke, rasional dan fakta dari Mbak Sipa. Bisa jelaskan kira-kira seperti apa maksudnya? Karena di situ kan ada highlight si Pak Mm-mm. Arifnya tuh ragu ya. Mm-mm. Jadi untuk sebuah keputusan sepertinya Pak Arif itu harus berdasarkan data yang nyata atau fakta dan sebuah pertimbangan yang logis, Oke. rasional. Karena jika pertimbangannya terkait intuisi, Mm-mm. karena kan dia baru gitu, jadi harus Oke. dipertimbangkan secara matang. Kurang Oke. lebihnya seperti itu. Harus dipertimbangkan secara matang ya. Mungkin Pak Arief juga perlu data-data ya seperti apa. Dan kalau intuisi juga karena Pak Arief juga baru pertama kali ya. Jadi untuk mengatasi keraguannya, Pak Arief perlu mencari data-data, perlu dilakukannya secara rasional itu seperti apa. Nah, kira-kira nih kalau untuk menambah layanan pick up delivery
info-info apa sih yang diperlukan gitu untuk mendukung keputusan Pak Arief? Karena tadi kan kalau pakai rasional berarti kita harus mengumpulkan informasi ya. Kira-kira apa saja nih untuk informasi yang diperlukan Pak Arief? Oke, Mbak Zara nih. Itu pertama mungkin nanti dari potensi permintaan pasarnya sendiri, misalnya apakah pelanggan di sekitar lokasi usahanya itu membutuhkan layanan pickup dan delivery atau tidak, bisa dilakukan dengan survei pelanggan atau juga bisa riset pasar secara sederhana. Kemudian terkait tambahan biaya operasional tersebut juga perlu tahu estimasi biaya kendaraan, kemudian bahan bakar, terusan ada maintenance atau perawatan dan juga gaji staf tambahan jika diperlukan. Kemudian jika sudah ada layanan tersebut juga kan nanti ada lagi biaya promosi untuk mempromosi layanan tersebut kayak gitu kurang lebih. Mungkin selain itu tambahan juga perlu juga dikumpulkan informasi terkait mungkin resiko dan kendala yang akan dihadapi mungkin dari hambatan apa yang kira-kira akan muncul, misalnya seperti keterlambatan pengantaran, kemudian juga keluhan dari pelanggan yang kemungkinan akan muncul serta mungkin kendala teknis lainnya gitu. Oke, terima kasih Mbak Zara. Luar biasa jawabannya, sangat komprehensif ya. Mudah-mudahan dengan ada diskusi juga bisa lebih mematangkan ya konsep-konsep yang disampaikan. Sudah sampai hampir ke penghujung sesi hari ini. Ada tugas satu yang dikumpulkan minggu depan ya teman-teman. Bisa ceritakan satu keputusan sulit yang pernah kamu ambil dan bagaimana kamu memutuskannya. Teman-teman tolong untuk identifikasi lagi ya, mulai dari tujuan, metode, dan dasar-dasar pengambilan keputusannya itu seperti apa. Nanti kita bahas di minggu depan. Karena kita sudah sampai di penghujung sesi, mungkin ada yang bisa menyimpulkan atau memberikan refleksi atas apa yang kita pelajari hari ini. Oke, Mbak Putri, silahkan. Untuk kesimpulan yang bisa diambil dalam pelajaran kali ini mungkin lebih ke gimana caranya kita ngambil keputusan tapi dengan metode yang tadi setelah dipelajari itu. Terus kayak pengambilan keputusan itu kan adalah hal yang sangat penting ya Ibu untuk aktivitas sehari-hari. Jadi tadi di pembelajaran itu kan ada dasar-dasar pengambilan keputusan, terus dijelaskan juga tujuan pengambilan keputusannya. Itu membuat lebih mudah dan menentukan kualitas keputusan yang diambil sih. Jadi mungkin lebih baik untuk mengambil keputusannya. Terima kasih banyak Mbak Putri atas kesimpulannya. Jadi pengambilan keputusan itu merupakan hal penting ya dalam seluruh aktivitas manajerial. Sebenarnya nggak hanya manajerial ya, karena dalam keseharian pun kita mengambil keputusan. Untuk apa? Untuk menentukan arah, keberhasilan, dan kelangsungan suatu organisasi atau usaha. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan, tadi seperti Mbak Putri juga sudah tekankan ya, seperti metode dalam pengambilan keputusan dan informasi apa saja sih yang diperlukan, itu akan menentukan kualitas keputusan yang kita ambil itu seperti apa. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir. Jangan lupa untuk dikerjakan tugasnya. Dan saya ingatkan, minggu depan kita akan mempelajari mengenai kriteria pengambilan keputusan bagi situasi masa depan yang tidak pasti tanpa menggunakan probabilitas. Itu ada di modul 2 ya, di BMP ADBI 4531, teori pengambilan keputusan. Terima kasih sekali lagi atas kehadirannya pada Tuweb hari ini. Mudah-mudahan bisa memperkaya pengetahuan teman-teman, juga menambah pemahaman ya, karena saya yakin teman-teman sudah belajar BMP sebelumnya. Jika ada pertanyaan lain bisa disampaikan mungkin nanti di minggu depan. Saya izin akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.